Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang tidak hadir? Semua. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengingatkan kalian bahwa pada hari ini kita akan belajar tentang pelaku ekonomi. Masih ingat pelajaran yang kemarin? Saya ya. Distribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada mereka yang kurang mampu. Adapun pendapatan didistribusikan tersebut dikumpulkan pemerintah melalui pajak atau jenis penguatan lainnya. Ya, redistribusi. Siapa lagi yang bisa menjawab? Ya. Distribusi adalah penyaluran atau kembali pendapatan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Ya, sekarang kita akan mulai pelajaran kita. Dari pelajaran kita hari ini adalah supaya kalian bisa menguraikan tentang pelaku ekonomi, menguraikan tentang 4 macam pelaku ekonomi dan merinci peran pelaku ekonomi serta membandingkan faktor. Sebelum kita masuk ke pelajaran itu, supaya semangat enggak? Semangat. Siapa yang diterima? Siapa yang diterima? Siapa yang diterima? Sekarang kita akan tekuk konsentrasi. Tekuknya ini ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, nanti Ibu akan menyebutkan salah satu nama dan salah satu nama itu akan melanjutkan ke kelompok yang lain ya. Menyebutkan satu nama lagi ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Wahyu Eka. Ayo konsentrasi Eka. Ayo ulangi lagi. Konsentrasi dimulai. Wahyu Mahdi. Mahdi Alim. Alim Cahya. Cahaya Soleh. Yang kita nyanyi 1, 2, 3, 4 ya. Tahu semua kan lagu itu? Iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai lagi bersekolah, cari ilmu sampai dapat. Terus senang, sangat senang, bangun pagi-pagi. Ya sudah siap belajar? Siap. Siapkan bukunya, kita akan mulai belajar. Di sini Ibu akan menampilkan gerakan dari gambar berikut. Tunjukkan mana yang pelaku ekonomi rumah tangga konsumen. Yang nomor berapa gambarnya? Hah? Nomor? 2. Yang rumah tangga produsen? 1, Rumah tangga pemerintah? 4, Nomor 4. Rumah tangga pemerintah luar negeri? 3, Oke, di situ ada berapa pelaku ekonomi? 4. 4 pelaku ekonomi. Nah, sekarang Ibu akan sama Indonesia dengan Jepang. Jepang merupakan mitra strategis yang penting bagi Indonesia. Dari Januari sampai September 2016, total investasi Jepang di Indonesia mencapai 4,498 miliar dolar Amerika. Melalui kunjungan Perdana Menteri AD, Indonesia dan Jepang sepakat meningkatkan kerjasama bilateral dalam berbagai bidang, terutama ekonomi. Politik, ekonomi, maritim, dan sosial budaya. Tentunya upaya peningkatan kerjasama tersebut harus selalu disertai prinsip saling menguntungkan. Di tengah belum membaiknya perekonomian global, kita telah mencatat
peningkatan investasi Jepang yang sangat signifikan. Ya, itu tadi adalah video tentang kerjasama Indonesia dengan Jepang. Jadi Indonesia melakukan kerjasama bilateral bersama Jepang. Nah, di situ ada beberapa hal yang di kerjasamanya apa saja tadi? Namanya dan apa tadi? Sosial budaya. Pertanyaan dari kedua tayangan tadi, ada yang tayangan gambar, ada yang tayangan video. Siapa yang mau bertanya? Ya? Apa yang Indonesia ekspor ke Jepang? Ya, siapa yang bisa menjawabnya? Saya Bu, Ya, bisa? batu bara, minyak, dan gas. Ya, batu bara gambar nomor 1 itu kan tentang produksi motor, ya. Bagaimana cara memasarkannya? Nah, jadi cara memasarkannya tadi dengan promosi. Jadi pemasaran itu, di dalam pemasaran ada yang dikenal dengan 4P atau marketing mix, yaitu ada produk, ada price atau harga, ada place itu ada tempat, dan ada promosi. Nah, kita akan melihat tentang penjabaran laku ekonomi. Kalian perhatikan dengan melamun ya. Halo anak-anak, salam sehat. Kita bertemu kembali dengan materi pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi ada 4. Yang pertama, rumah tangga, keluarga atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga perusahaan atau produsen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat, kelompoknya seperti yang kemarin ya. Silakan pindah ke kelompoknya masing-masing. Ya, perhatikan. Di situ ada gambarnya. Yang pertama itu adalah gambar. Ada 6 gambar. Di situ ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, 4, 5, dan 6.
Hasil dari kerja tersebut, rumah tangga konsumen akan memperoleh pendapatan. Faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga. Bagaimana keseimbangan yang dicapai pada perekonomian dua sektor? Keseimbangan dua sektor, apa yang dicapai keseimbangannya? Ya, Alif menjawab. Keseimbangan dalam perekonomian dua sektor merupakan keseimbangan dari isi pendapatan dan sisi pengeluaran yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dan sektor swasta dengan mengabaikan sektor pemerintah dan sektor luar negeri. Ya, jadi keseimbangannya antara sektor swasta, pemerintah dan sektor luar negeri, antara pendapatan dan sisi pengeluarannya. Siapa lagi yang mau bertanya? Pita? Mengapa perekonomian dua sektor disebut juga sebagai perekonomian tertutup sederhana? Ya, kenapa kok dibilang perekonomian tertutup sederhana? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Jandai? Karena perekonomian 2 dan 3 sektor hanya mencakup semua pelaku ekonomi yang ada di dalam negeri atau perekonomiannya berpusat dalam negeri sendiri tanpa pengaruh luar. Ya, jadi tidak ada pengaruh dari luar ya. Siapa yang mau bertanya lagi? Cukup. Ya, cukup. Beri aplaus untuk kelompok 2. Tanpa adanya pelaku di bidang ekonomi, kegiatan perekonomian pasti akan sulit berjalan lancar. Untuk itu dibutuhkan kerjasama yang kuat di antara semuanya, ditambah dengan aturan yang menguntungkan bagi para pelaku. Ya, jadi harus ada kerjasama ya antara pelaku ekonomi. Jadi ada kerjasama antara konsumen, produsen, pemerintah, dan pemerintah luar negeri. Kita beri aplaus untuk kita semua. Ada penilaian individu. Jadi nanti Ibu akan berikan kalian soal. Akan dikerjakan di kertas, nanti bekerjanya individu ya. Mulai.